Semuanya, perkenalkan nama orang adalah Desi Endang Krisnestepu MPM 17091156. Orang masih kuliah loh. Orang berasal dari kelas 2 semester 6. Dan di sini orang akan mendongeng yang berjudul Andi Andi Lumut. Tapi sebelumnya, Andi Andi Lumut itu merupakan cerita dari daerah Jawa Timur. Dan dari tadi saya mengatakan kata orang karena di daerah Jawa Timur kata saya itu yaitu kata orang. Dan kalau misalnya di daerah saya Karo, saya itu dipanggil biasanya saya juga bahasanya. Sedangkan di Medan, saya itu biasanya saya juga atau aku. Selamat menyaksikan video dari orang. Semoga bermanfaat. Matur nuhun. Alkisah, di daerah Jawa Timur berdirilah dua kerajaan yang sangat besar. Kerajaan itu yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kendiri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayeng Negara, sedangkan Kerajaan Kendiri dipimpin oleh Raja Jayeng Ngara. Sebelum Raja Airlangga meninggal, kedua kerajaan tersebut harus disatukan kembali melalui suatu ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya peperangan di antara kedua kerajaan tersebut. Akhirnya, Panji Asmarabangun, putra dari Jayeng Negara, dinikahkan dengan Sekartaji, putri dari Jayeng Negara. Pada suatu ketika, Kerajaan Jenggala tiba-tiba diserang oleh kerajaan musuh. Di saat pertempuran, Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari kerajaan tersebut. Untuk menjaga keselamatannya, Putri Sekartaji menyamar sebagai gadis di suatu kampung dan mengabdi kepada Nyai Intan yang memiliki 3 orang putri cantik seperti dirinya. Mereka adalah Kelinting Abang yang sebagai sulung, Kelinting Hijau, dan Kelinting Biru sebagai si bungsu. Oleh Nyai Intan, "Ampun Baginda, hamba ingin menyampaikan berita gembira untuk Baginda," lapor pengawal itu. "Apakah kamu telah mengetahui keberadaan istriku?" tanya Panji Asmarabangun. "Ampun Baginda, hamba hanya menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun. Namun hamba belum yakin dia itu istri Baginda, karena ia hanya seorang gadis kampung yang bekerja sebagai pembantu pada seorang janda kaya," jelas pengawal itu. Mendengar laporan itu, sang pangeran pun memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pangeran tampan yang sedang mencari jodoh. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama dengan beberapa orang pengawalnya ke desa Dadapan yang berada di dekat Sungai Bengawan Jolo. Desa itu berseberangan dengan desa tempat tinggal si Kelinting Kuning yaitu Dewi Sekartaji. Di desa tersebut, Panji Asmarabangun menyamar dengan Ande Ande Lumut dan tinggal di rumah seorang janda tua bernama Mbok Randa. Betapa senangnya hati Kelinting Abang, Hijau, dan Biru mendengar kabar itu. Mereka akan berdandan secantik-cantiknya untuk menaklukkan hati sang pangeran tampan itu, Ande Ande Lumut. "Asik, asik. Kita akan berdandan secantik-cantiknya. Kalau salah seorang di antara kita menjadi putri raja, ibu pasti akan senang," kata Kelinting Abang. Pada hari sayembara itu dimulai, Kelinting Abang, Hijau, dan Biru pun segera berdandan dengan mencolok. Mereka mengenakan pakaian yang menurut mereka bagus dan indah. Saat mereka sedang asik berdandan, Kelinting Kuning mendekati mereka. "Wah, kalian cantik sekali," puji Kelinting Kuning. "Hai Kelinting Kuning, apakah kamu ingin mengikuti sayembara juga?" tanya Kelinting Abang. "Ah, tidak mungkin. Baju pun kamu tak punya. Apakah kamu mau ikut sayembara dengan baju seperti itu?"
Sahut Kelinting Ijo dengan mencela. Benar, kamu tidak pantas ikut sayembara ini. Lebih baik kamu di rumah mengurus semua pekerjaanmu. Ayolah pergi ke sungai mencuci semua pakaian kotor itu, seru Kelinting Biru sambil menunjukkan ke pakaian ganti kotor mereka. Kelinting Kuning segera mengumpulkan pakaian kotor itu lalu pergi ke sungai. Sebenarnya, ia pun tertarik untuk mengikuti sayembara itu. Karena ia masih teringat kepada suaminya, Panji Asmarabangun, ia akan selalu setia kepada suaminya meskipun belum mendengar kabar tentang keadaannya, apakah masih hidup atau sudah tewas dalam peperangan. Ketika ia sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung bangau tersebut dapat berbicara layaknya seperti manusia, dan kedua kakinya mencengkram sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dedapan mengikuti sayembara itu. Di sana, Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmarabangun. Bawalah cambuk ini. Jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya, ujar sang burung bangau tersebut. Belum sempat berkata apa-apa, burung bangau itu sudah terbang ke angkasa dan menghilang dari pandangan Tuan Putri. Tanpa berpikir panjang lagi, Kelinting Kuning pun segera ke rumah dan bersiap-siap untuk menuju desa Dedapan. Sementara itu, ketiga saudara dan ibu angkatnya telah berangkat terlebih dahulu. Kini, mereka telah sampai di tepi sungai Bengawan Jolo. Mereka kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang luas dan dalam itu. Sementara, tak satu pun perahu yang tampak di sungai itu. Ibu, bagaimana caranya kita menyeberangi sungai ini? Tanya Kelinting Hijau kebingungan. Iya ibu, apa yang harus kita lakukan? Tambah Kelinting Biru. Hai, coba lihat itu. Makhluk apa itu? Seru Kelinting Abang. Betapa terkejutnya Nyai Intan dan ketiga putrinya ketika mengetahui bahwa makhluk itu adalah seekor kepiting raksasa yang sedang terapung di atas permukaan air. Menurut cerita, kepiting raksasa yang bernama Yuyung Kangkang adalah utusan dari adik-adik Lumut untuk menguji para sayembara yang melewati sungai itu. Hai kepiting raksasa, maukah kamu membantu kami menyeberangi sungai ini? Pinta Kelinting Abang. Yuyung Kangkang tertawa lebar. Hahaha. Ahahaha. Aku akan membantu kalian. Tapi kalian harus memenuhi satu syarat, ujar Yuyung Kangkang. Apakah syaratmu itu? Hai kepiting raksasa, katakanlah, desak Kelinting Hijau. Apapun syaratmu, akan kami memenuhinya asalkan kami dapat menyeberangi sungai ini. Kalian harus menciumku terlebih dahulu sebelum aku mengantarkan kalian ke seberang sungai, kata Yuyung Kangkang. Akhirnya, Kelinting Abang dan kedua adiknya menerima persyaratan dari Yuyung Kangkang. Satu persatu mereka mencium Yuyung Kangkang. Setelah itu, Yuyung Kangkang pun mengantar mereka ke seberang sungai. Selang beberapa saat kemudian, Kelinting Kuning juga tiba di suatu sungai. Ketika Yuyung Kangkang mengajukan persyaratan yang sama, yaitu meminta imbalan ciuman, Kelinting Kuning menolaknya. Ia tidak mengkhianati suaminya. Meski ia tidak mau memenuhi syarat, ia tetap memaksa Yuyung Kangkang untuk membantu menyeberangi sungai. Berkali-kali, Kelinting Kuning memohon, namun kepiting raksasa itu tetap menolak, kecuali Kelinting Kuning mau memenuhi syaratnya. Kelinting Kuning pun mulai habis kesabarannya. Ia segera memukul cambuk ke sungai dan seketika itu pula air sungai Bengawan Jolo menjadi surut. Melihat hal itu, Yuyung Kangkang menjadi ketakutan dan segera menyeberangkan Kelinting Kuning dan bahkan sekaligus mengantarkan hingga sampai ke desa Dedapan. Setibanya di rumah Nyai Intan,
Kelinting kuning bertemu dengan ketiga saudara dan ibu angkatnya. Tak lama berapa kemudian, sembara pun dimulai. Segera secara bergiliran, kelinting abang dan kedua adiknya menunjukkan kecantikannya dan kemolekan tubuhnya di hadapan ande-ande lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh ande-ande lumut. Melihat hal itu, ande lumut memilih salah satu putri yang dijadikan permaisurinya. "Ampun Baginda, ampun pangeran, hamba mohon, terimalah salah seorang ketiga putriku ini. Kurang cantik apa lagi mereka dengan dandanannya sebagus itu?" jawab Nyai. Ande-ande lumut hanya tersenyum. "Memang benar, ketiga putri Nyai cantik semua. Tapi aku tidak akan memilih seorang pun dari mereka," jawab ande-ande lumut. "Pengawal, tolong panggilkan gadis yang berbaju kuning itu kemari," seru ande-ande lumut sambil menuju ke arah gadis yang duduk paling belakang. Rupanya, gadis ditunjuk oleh ande-ande lumut itu adalah kelinting kuning. Ketika kelinting kuning menghadap kepadanya, pangeran tampan itu bangkit dari singsananya. "Aku memilih gadis ini sebagai pramaisuriku," jawab ande-ande lumut. Betapa terkejutnya semua orang yang hadir di tempat itu, terutama Nyai Intan dan ketiga putrinya yang sombong itu. "Ampun pangeran, kenapa pangeran lebih memilih gadis yang tak terus itu daripada ketiga putriku yang cantik dan menarik ini?" tanya Nyai. Ande-ande lumut hanya kembali tersenyum lalu berkata, "Wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak memilih seorang pun dari putrimu karena mereka bekas si Yuyu Kangkang. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, yakni menolak untuk mencium Yuyu Kangkang," jelas ande-ande lumut. Mendengar penjelasan itu, Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh ande-ande lumut karena tidak lulus ujian. Sementara itu, kelinting kuning masih kebingungan karena belum menemukan suaminya. Namun, setelah ande-ande lumut membongkar penyamarannya bahwa dirinya adalah Panji Asmara Bangun, barulah kelinting kuning sadar. Dengan cambuh sakti pemberian si burung bangau itu, ia segera mengubah dirinya menjadi seorang putri yang cantik jelita. Panji Asmara Bangun tersadar bahwa itu adalah istrinya Dwi Sekartaji. Akhirnya, sepasang suami istri yang saling mencintai itu bertemu kembali dan hidup bahagia. Sebagai ucapan terima kasih kepada Mbok Randa, Panji Asmara Bangun membawa Mbok Randa pergi bersamanya ke istana Jenggala. Sementara Nyai Intan dan ketiga putrinya kembali ke desanya.